selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks deskripsi, yakni pada materi memetakan dan membandingkan isi teks deskripsi. Pastinya teman-teman masih ingat ya, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, ciri, dan jenis teks deskripsi. Nah, materi memetakan dan membandingkan isi teks deskripsi ini masih merupakan bagian dari KD 3.1 dan 4.1. Nah, bagaimana ya cara mudah memahami isi teks deskripsi? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk yang pertama, kita akan belajar memetakan isi teks deskripsi. Untuk dapat memetakan isi dari sebuah teks deskripsi, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, baca teks deskripsi dan temukan objek yang dideskripsikan. Langkah yang kedua, identifikasi bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. Langkah yang ketiga, kelompokkan bagian-bagian objek yang telah kalian temukan. Kemudian langkah yang keempat, rinci setiap bagian ke dalam sub-sub bagian sesuai dengan isi teks. Langkah terakhir adalah susunlah peta konsep isi teks deskripsi tersebut. Cukup mudah ya, jadi kalian hanya perlu membaca teks deskripsi yang ingin dipetakan isinya, kemudian mengidentifikasi bagian dari objek yang dideskripsikan, mengelompokkan bagian-bagian dari objek tersebut, memerinci setiap bagian ke dalam sub-sub bagian, selanjutnya menyusun peta konsepnya. Jadi, memetakan isi teks deskripsi itu apa sih? Memetakan isi teks deskripsi berarti memerinci isi teks deskripsi ke dalam bentuk bagan atau peta konsep. Cukup jelas ya? Nah, kali ini kita akan berlatih memetakan isi teks deskripsi, yakni dari sebuah teks deskripsi yang berjudul Tari Jaipong. Teks deskripsi ini tersusun oleh dua paragraf. Paragraf yang pertama antara lain mendeskripsikan bahwa tari Jaipong berasal dari daerah Jawa Barat, diciptakan oleh H. Suwanda, diperkenalkan kepada khalayak oleh Gugum Gumbira, dan tari Jaipong ini merupakan tari pergaulan yang sejak kemunculannya sudah menarik perhatian banyak orang. Sedangkan pada paragraf 2 dijelaskan bahwa dalam tari Jaipong terdapat 4 gerakan utama yang dilakukan oleh penari, yakni gerakan bukaan, pancungan, ngala, dan mincit. Selanjutnya, masing-masing gerakan dijelaskan secara lebih rinci bahwa gerakan bukaan adalah gerakan yang dilakukan penari saat membuka pertunjukan. Kemudian gerakan pancungan adalah jenis gerakan yang dilakukan dengan cepat diiringi oleh musik. Sementara gerakan ngala adalah gerakan patah-patah yang dilakukan penari dengan tempo yang cepat. Dan mincit adalah gerakan perpindahan dalam tari Jaipong dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak yang lainnya. Gerakan mincit ini dilakukan penari setelah melakukan ngala. Peta konsep yang dapat disusun berdasarkan teks deskripsi tari Jaipong bahwa dalam teks deskripsi tersebut tersusun oleh 2 gagasan besar atau 2 gagasan utama atau sering juga disebut ide pokok.
Gagasan yang pertama adalah tentang asal-usul tari jaipong, dan yang kedua adalah gerakan dalam tari jaipong. Mengenai gagasan tentang asal-usul tari jaipong, rinciannya adalah Jawa Barat, Hasuanda, Gugum Gumbira, tari pergaulan. Sementara gerakan dalam tari jaipong terdiri atas bukaan, pancungan, ngala, dan mincit. Inilah peta konsep dari teks deskripsi tari jaipong. Tidak terlalu sulit, bukan? Berikutnya, kita akan belajar membandingkan isi teks deskripsi. Apa ya yang dapat dibandingkan dalam teks deskripsi? Lalu, bagaimana cara membandingkan isi teks deskripsi? Nah, hal-hal yang dapat dibandingkan dalam teks deskripsi antara lain, yang pertama, topik utama yang dideskripsikan. Terdapat bermacam-macam topik yang dapat diangkat ke dalam sebuah teks deskripsi. Misalnya, tentang keindahan alam, keanekaragaman tarian, dan lain-lain. Hal kedua yang dapat dibandingkan adalah tentang pola pengembangan teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dikembangkan berdasarkan ruang, bagian-bagian objek, proses berlangsungnya sesuatu, dan pemfokusan. Nah, teman-teman dapat membandingkan teks deskripsi yang kalian baca dikembangkan berdasarkan apa. Hal ketiga yang dapat dibandingkan dalam teks deskripsi adalah panca indera untuk menangkap isi teks. Untuk lebih mendekatkan pembaca kepada objek deskripsi, maka penulis memberikan gambaran objek yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan lain-lain. Nah, kalian bisa membandingkan teks deskripsi A itu lebih cenderung menggunakan objek yang dapat dilihat, didengar, ataukah dirasakan. Begitu juga dengan teks deskripsi B. Hal keempat yang dapat dibandingkan adalah jenis teks. Berdasarkan isi teks deskripsi, kita dapat membedakan teks deskripsi tersebut termasuk jenis teks deskripsi yang mana. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa jenis teks deskripsi. Ada teks deskripsi objektif, ada juga teks deskripsi subjektif. Nah, untuk mengingat kembali mengenai jenis-jenis teks deskripsi, teman-teman bisa membuka kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu, bagaimanakah langkah membandingkan isi teks deskripsi? 3 langkah yang dapat kita tempuh untuk dapat membandingkan isi teks deskripsi adalah: yang pertama, bacalah beberapa teks deskripsi. Langkah yang kedua, untuk mempermudah pemahaman mengenai isi teks deskripsi tersebut, buatlah peta konsepnya. Kemudian langkah yang ketiga, bandingkan unsur-unsur yang terkandung di dalam teks-teks deskripsi tersebut. Unsur-unsur yang dapat dibandingkan sudah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya. Baik, semoga teman-teman sudah cukup paham tentang cara memetakan dan membandingkan isi teks deskripsi. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan semoga selalu sukses.